Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Minaria Purba. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Konten kita saat ini adalah khotbah Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, curahkanlah Roh Kudus-Mu Bapa mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan diberkati. Dengar doa kami ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan khotbah Minggu tanggal 4 Oktober 2020 tertulis dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan membacakan untuk kita semua sebagai berikut. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka dan mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tema khotbah kita ini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di pokok anggur. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. Diibaratkan ada seorang tuan rumah mempunyai pohon anggur, dan dia mencari pekerja untuk mengurus, untuk memanen kebun anggurnya. Pagi-pagi benar dia mencari pekerja dan ditemukannya sekitar pukul 6 pagi.
Disuruhnyalah pekerja itu bekerja di pohon anggurnya dengan upah 1 dinar per hari. Itu sudah mereka sepakati, setujui bersama bahwa upah 1 hari 1 dinar. Pada pukul 9 pagi dia kembali bertemu dengan seseorang. Karena tuan ini membutuhkan pekerja, dia suruh juga orang ini pergi ke ladangnya untuk bekerja, dan dia berjanji memberikan upah yang sepantasnya. Pada pukul 12 lagi, tuan ini bertemu dengan seseorang dan menyuruh seseorang itu juga bekerja di pohon anggurnya dengan perjanjian dia akan memberikan upah yang sepantasnya untuk dia. Nah, pukul 3 petang dia kembali bertemu dengan seseorang yang duduk-duduk, dan dia berkata, daripada engkau duduk-duduk, pergilah engkau ke pohon anggurku, di sana engkau bekerja dan aku akan memberikan upah yang pantas kepada kamu. Terakhir pada pukul petang, tuan itu jalan-jalan ke pekan. Dia juga melihat ada pengangguran. Dia berpikir daripada dia pengangguran, ada baiknya kusuruh saja dia bekerja di kebunku. Dia berkata, kenapa engkau bekerja duduk-duduk saja di sini? Lalu dia menjawab, karena tidak ada yang mengajak dia, tidak ada yang mau mempekerjakan dia. Dan karena itu tuan itu berkata, pergilah kamu ke kebunku. Aku akan memberikan upah yang pantas untuk kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di ayat 8, tuan itu memanggil mandurnya dan memberikan upah yang pantas untuk mereka. Sama seperti perjanjian tuan itu kepada orang pertama yang masuk pukul 6 pagi 1 dinar per hari, maka demikianlah diberikan kepada mereka yang bekerja itu disamakan. Yang masuk mulai jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12, pukul 3 sore, dan pukul 5 sore, gajinya tetap 1 dinar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, 1 dinar itu sebenarnya berapa? 1 dinar itu kalau kita pelajari di kamus Alkitab, sejumlah gaji 1 orang pekerja. Pada waktu itu pun pada waktu ini 1 dinar itu berapa? Kalau UMR, upah 1 hari pekerja per orang itu 100.000 rupiah. Kalau saya 200.000 1 hari, termasuk juga gaji hari Minggu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa dihitung hari Minggu? Yang dihitung hari gajian itu kan hari Senin sampai hari Sabtu, terkecuali kalau ada lembur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau pendeta itu hari Minggu bukan istirahat, tetapi hari Minggu justru di situ hari pekerjaan lebihnya pendeta itu. Jadi kalau dihitung gaji itu 1 hari 200.000 per hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, gaji pendeta itu adalah selevel dengan gaji PNS. Tetapi ketika di daerah ada tunjangan, ada kesejahteraan, tergantung kesepakatan pada rapat majelis dibawakan di konferensi jemaat. Jadi tidak ada kecemburuan di sana karena sudah ada golongan gaji. Kalau rezeki bertambah, ada yang lebih, ada yang berkurang, ada yang sedang-sedang, dinikmatilah itu, yang pasti berkat Tuhan semuanya enak. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat dan menerima gaji pertama yang masuk pada pukul 5 dapat 1 dinar, pasti rasanya senang. Dia hanya kerja 1 jam, tetapi dapat juga upah 1 dinar. Berikutnya yang masuk pukul 3, yang hanya 3 jam bekerja, dapat juga upah 1 dinar. Demikian yang kerja pukul 12, yang hanya 6 jam bekerja,
tetapi dapat juga upah 1 dinar. Yang bekerja pukul 9 pagi, yang hanya 9 jam bekerja, dapat juga upah 1 dinar. Terakhir, yang masuk pukul 6 pagi, yang 12 jam bekerja, dia berpikir aku akan lebih banyak mendapatkan upah dari tuanku yang dikasih oleh mandur ini. Tetapi bagaimana realitanya? Dia juga mendapat upah 1 dinar seturut dengan perjanjian awal dengan tuan itu. Dia terima, tetapi dia kecewa. Dia bersungut-sungut berkata, Tuan tidak adil. Saya sudah bekerja sehari penuh 12 jam dengan teriknya matahari, tetapi disamakan gaji saya yang bekerja 12 jam dengan mereka yang bekerja hanya 1 jam. Tidak ada keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bila peristiwa yang sama diperhadapkan dengan saya, dan bila peristiwa yang sama juga diperhadapkan dengan saudara, kemungkinan kita pun mengucapkan hal yang sama, bersungut-sungut. Kok sama ya gajinya? Sama gajinya yang lama bekerja dan yang sebentar bekerja. Sama gajinya yang bekerjanya santai dengan orang yang sungguh-sungguh bekerja. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, Tuhan menjawab kepada seorang mereka, kenapa kamu bersungut-sungut? Bukankah aku sudah sepakat dengan kamu, gaji kamu 1 dinar? Jadi jangan katakan saya tidak adil. Saya melakukan dengan adil seturut dengan kesepakatan dengan kamu yang bekerja pagi-pagi, yang bekerja 12 jam, yang masuk pukul 6 pagi. Tapi kita kan sudah sepakat 1 dinar gaji per hari. Kalau aku memberikan lebih kepada mereka, kenapa kamu keberatan? Itu kan hak saya, itu kan kepunyaan saya. Kalau saya bermurah hati, kenapa kamu keberatan? Kenapa kamu bersungut-sungut? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya siapa Tuhan itu? Tuhan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pekerja itu adalah manusia yang percaya kepada Tuhan, termasuk saya dan saudara. Sedangkan mandor itu adalah malaikat. Dan kebun pohon anggur itu adalah dunia ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, yang masuk pukul 5 pagi itu tentunya itu sudah kita pahami adalah orang Yahudi, bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan dan pelaku hukum Taurat. Merekalah umat yang dipilih itu, imamat yang rajani, bangsa umat pilihan Allah itu. Dan hanya merekalah sebenarnya yang diselamatkan. Tetapi yang masuk di jam kemudian itu ialah saya, saudara, di luar bangsa Israel atau orang Yahudi itu. Sebenarnya kita tidak pantas diselamatkan. Sebenarnya kita tidak pantas mendapat upah. Karena Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sama seperti Allah berbelas kasihan kepada pekerjanya yang masuk di kemudian itu,
Demikianlah Yesus bermurah hati kepada saya, kepada saudara, memberikan upah yang pantas, yang menurut Yesus itu. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebenarnya jika Anda, saya yang masuk pukul 5 sore itu menerima upah yang sama dengan upah yang masuk pukul 6 pagi, apakah saya tidak senang? Apakah saya tidak bangga? Apakah saya tidak bersyukur? Bahkan jika saudara yang masuk pukul 3, sudah petang, hanya 3 jam bekerja, tapi Anda menerima upah yang pantas, merupakan anugerah dari Yesus Kristus, apakah Anda tidak bersuka cita? Bahkan yang masuk pukul 12, apakah Anda tidak bersuka cita? Bahkan yang masuk pukul 9 itu, apakah Anda tidak bersuka cita? Bersyukur. Mengatakan Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Semua tentunya kita mengatakan Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, justru karena itulah Yesus mengatakan di ayat 16, demikianlah yang terdahulu akan menjadi terakhir, yang terakhir akan menjadi terdahulu. Yang terdahulu itu ditujukan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan itu, karena mereka bersungut-sungut, karena mereka mengatakan Tuhan tidak adil, kemudian mereka menjadi yang terakhir. Tetapi di luar bangsa Israel itu, saya dan saudara, orang-orang yang ditebus Allah, karena mereka datang kepada Yesus, karena mereka tahu diri, tadinya mereka duduk-duduk saja, tidak ada yang mengajak, tetapi ada yang mengajak, ada yang menggaji, ada yang mengasih upah, apakah tidak bersyukur? Nah, karena mereka bersyukur, maka yang belakangan itu akan menjadi yang terdahulu. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebenarnya kecemburuan itu selalu muncul dari dalam hati manusia. Kenapa saya sudah sungguh-sungguh bekerja, saya berdoa pagi, saya berdoa malam, saya sudah membaca Alkitab, tetapi berkat terus sedikit. Orang yang baru masuk Kristen, orang yang belum tahu berdoa, orang yang tidak rajin baca Alkitab, tetapi diberkati juga kehidupan mereka. Ini Bapak, Ibu, sungut-sungut yang tidak membangun. Itu sama dengan cerita anak yang hilang. Ketika anak yang hilang ini pulang ke rumah, bapaknya menjemput dia dan menyuruh memotong anak domba untuk anak yang hilang ini. Tetapi si abang tadi cemburu. Bahkan dia bersungut-sungut dan berkata kepada bapaknya, aku yang setiap hari selalu bersama-sama dengan Bapak, seekor anak domba pun tidak pernah Bapak berikan potong untuk saya. Nah, coba sombongnya itu Bapak, Ibu. Masa seekor anak domba tidak pernah dipotong untuk si abang ini? Tetapi apa kata si bapaknya itu? Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan milik kepunyaanku adalah milik kepunyaanmu juga. Bapak, Ibu, itulah upah yang paling besar kalau kita dengan Allah selalu bersama, dan milik kepunyaan Allah menjadi milik kepunyaan kita juga. Berarti kita adalah ahli waris dari Allah. Yang orang kaya, yang muda bertanya kepada Yesus, sebenarnya bagaimana syarat masuk ke dalam kerajaan surga? Yesus menjawab, lakukan hukum Taurat. Dia menjawab, iya sudah, saya sudah lakukan itu. Dia sudah mulai sombong rohani. Masa semua sudah dilakukan? Tapi Yesus katakan, jual hartamu,
Orang kaya itu berpikir, aku kerja keras, aku sudah berjuang, aku sudah berusaha untuk mendapatkan uang itu, untuk mendapatkan harta itu. Masa ku jual, ku bagikan kepada orang miskin, enaklah mereka. Ketidakikhlasan dan sungut-sungut ini membuat dia menjadi pribadi yang terdahulu menjadi yang terakhir. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, apakah kita bersungut-sungut dalam kehidupan ini, melihat rezeki orang lebih, melihat harta orang lebih, melihat berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak kita miliki? Apakah gara-gara itu kita bersungut-sungut? Tuhan melihat hati, Tuhan melihat iman, Tuhan melihat keseriusan, Tuhan melihat kerendahan hati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, saya mau bersaksi, dari 12 tahun terakhir saya menjadi single parent, ibu janda bagi 4 orang anak. Mudah-mudahan tahun ini anak saya kedua bisa mendapat gelar dokter. Anak saya ketiga bisa wisuda mendapat sarjana. Dan anak keempat mudah-mudahan juga bisa tamat dari SMA. Sedangkan anak pertama saya sudah bekerja. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, selama 12 tahun ini kita fokus, tidak melihat ke kiri, tidak melihat ke kanan, tidak membandingkan keadaan, tidak membandingkan tempat, tidak membandingkan pekerjaan, dan tidak membandingkan kehidupan. Tetapi apa yang sudah dipercayakan kepada kita, apa yang sudah dibebankan kepada kita, apa yang sudah dipertanggungjawabkan dan dipercayakan kepada kita, lakukan itu dengan baik, dengan yakin. Dari situ kita hidup, dari situ kita diberkati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, memang kita harus berhikmat. Ada yang harus dihemat supaya cukup. Ada yang harus dibelakangkan supaya, karena ada yang mau diprioritaskan. Kita harus berhikmat. Ketika kita berhikmat, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita merasa beban itu berat, ingatlah perkataan Yesus kepada anak yang sulung itu. Aku senantiasa bersama-sama dengan kamu, dan milik kepunyaanku adalah milik kepunyaanmu juga. Saya berpikir, bukankah Yesus atau Allah yang mempunyai segala sesuatu yang ada di bumi ini dan di surga? Kalau mereka yang punya, kita ahli waris, ketika Tuhan berkenan, apa yang tidak bisa diberikannya? Doa yang bagaimana yang tidak bisa dikabulkannya? Kebutuhan yang mana yang tidak bisa dicukupkan? Bukankah Allah kita Allah yang pemurah? Bukankah Allah kita Allah yang adil? Lebih dari yang kita pikirkan dan doakan, Tuhan bisa berikan itu ketika hidup kita berkenan di hadapan Allah. Ketika perilaku kita berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, ketika kita merasakan penyertaan dari Tuhan itu, dibutuhkan ungkapan terima kasih dari hati kita, dari bibir kita, dari perilaku kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah di dalam dunia ini, itu semua membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah, menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Allah, menjadi majelis yang berkenan di hadapan Allah, menjadi pengkhotbah yang berkenan di hadapan Allah, menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Allah. Penyertaan Yesus, milik Yesus yang menjadi milikmu, itu pengakuan Allah.
Kenapa kita bersungut-sungut? Ketika kita bersungut-sungut, Tuhan membenci kita. Dan Tuhan berkata, pergilah kamu. Kita sudah sepakat. Apakah aku tidak pantas mengasihi semua orang? Memberikan yang aku punya kepada semua orang. Yang Tuhan punya. Dan berikan kepada semua orang. Hak yang sama. Upah yang sama. Yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Dia yang bukan berdosa. Dia pikul salib itu supaya kita diselamatkan. Dia yang maha kaya menjadi miskin. Dia yang hebat dan luar biasa. Biarlah senantiasa dalam kehidupan kita, perkataan dan perbuatan kita menyenangkan Tuhan. Menyatakan kita memang anak Allah, ahli waris Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang sudah kami perdengarkan. Biarlah setiap pendengar diberkati oleh firman Tuhan. Dan semuanya bersyukur bahwa Tuhan mencari kami. Dan Tuhan memberikan upah yang pantas kepada kami. Terima kasih untuk keselamatan itu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Allah senantiasa memberkati kami. Amin.